atas. Sabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para mahasantri yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali bahasan kitab Minhajul Abidin. Ini sebelum kita memulai, kemarin sempat seberes kajian bersama Dr. Ferry Ramadan Syah. Beliau dari dosen dari Al-Azhar Asy-Syarif. Di antara problem mahasiswa Mesir hari ini pun beberapa mahasiswa justru di semester akhir, tentu tidak semuanya, ini hanya beberapa saja. Jadi orang mahasiswa kuliah di Mesir selama 4 tahun belum tentu jaminan bisa baca kitab juga. Beliau sampaikan, ada mahasiswa semester 8 yang masih berantakan baca kitabnya. Ini menunjukkan kemampuan membaca kitab itu, ini kemampuan keterampilan yang harus bersabar sekali. Saya pribadi merasakan teman-teman semua. Jadi membaca kitab hari ini bisa membaca, alhamdulillah merasakan kenikmatan itu karena memang bersabar dulu, memberi harokat setiap kata, memahami kosakata, memperbanyak kosakata, menerapkan kaidah nahwu dan shorof, dan itu tidak cukup hanya waktu 1 bulan 2 bulan, bisa bertahun-tahun. Mulai merasakan kenikmatan. Ya, saya hari ini alhamdulillah membaca kitab Gundul itu ya hasil dari proses yang kurang lebih 15 tahun. Jadi bukan sebentar. Merasakan kenikmatan. Yang 15 tahun itu saya rasa setiap hari pasti bersentuhan dengan kitab. Karena kan terpaksa mengajar. Ketika mengisi kajian, saya buka karya-karya para ulama untuk memahami hadis, Quran, tafsir. Nah, itu bukan waktu sebentar. Makanya teman-teman semua pun ini butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, targetnya 2,5 tahun itu minimal teman-teman semua tergambar seperti apa membaca kitab, harus kaidah yang harus digunakan, bagaimana mengakses karya-karya para ulama. Ini selama 2,5 tahun ini di program pesantren mahasiswa di Baitul Mukhlis ini. Semoga Allah mudahkan kita semua ya, dan istiqomahkan kita semua. Kita lanjutkan di halaman ke-37 kalau di kita. Inna awwala ma yatabahul abdu. Nah, ini sama ya, kebetulan ya, alhamdulillah. Inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadah. Sungguh perkara yang pertama yang harus diperhatikan, tanabbah itu. Perhatikan seorang hamba untuk beribadah lil ibadati wa yataharraku li suluki tariqiha, dan pergerakan yataharrak itu. Yataharraku dari kata taharraka. Nanti teman-teman semua belajar di ilmu shorof, wazan tafa'ala. Taharraka yataharraku, taharrukan, mutaharrikun, mutaharrakun, taharrak lala tataharrak, mutaharrakun, mutaharrakun, tuhurrika yutaharrakun. Ini tasrif, nanti ngapalin shorof. Itu baru 12, belum turun fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul.
fil amr. Itu karena bisa mengetahui harokat bentuk pun karena itu kaidah sorofnya, bentuk-bentuknya alhamdulillah sudah dihafal. Nah, ya taharraku yaitu tergerak lisuluki tariqiha, ia tergerak untuk menempuh jalan ibadah. Ya, nah, apa hal yang pertama yang harus dilakukan seorang untuk tergerak menempuh jalan ibadah kepada Allah? Yakunu bi khatratin samawiyatin minallahi ta'ala. Nah, yaitu lintasan perasaan samawiyah, perasaan menuju langit. Nah, itu samawiyah itu kan dari langit, minallahi ta'ala, dari Allah. Wa taufiqin khasin ilahiyyin, dan taufik bimbingan yang khas khusus ilahi yang bersifat ilahi. Yang memang hadirin ini teman-teman semua, kita bisa belajar menempuh perjalanan akhirat itu memang hakikinya itu adalah anugerah dari Allah, taufik bimbingan dari Allah. Ini Imam Syarawi, saya kemarin teringat perkataan beliau. Ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian Allah tanamkan ke dalam hatinya dia senang bertobat. Akhirnya dia bertobat. Dia bertobat, kemudian Allah terima tobatnya. Padahal teman-teman semua, dia bisa bertobat pun itu karena anugerah, ilham ke dalam hatinya dia supaya bisa bertobat. Itu pun dari Allah, kesolihan itu. Nah, awal pertama yang harus dilalui oleh kata Imam Al-Ghazali dalam beribadah itu adalah kita harus sadar bahwa gerakan, ya tergeraknya kita menempuh perjalanan akhirat itu adalah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Wa huwal ma'na bi qoulihi subhanahu wa ta'ala, ini sepertinya makna itu, yaitu makna firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Bukankah orang yang Allah sudah lapangkan hatinya kepada Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, dia itu adalah yang berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Nih, hari ini kita merasakan nikmat Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, itu adalah dari nur cahaya Allah yang Allah tanamkan kepada kita. Lihat Umar bin Khattab, teman-teman semua. Dulu ketika sebelum masuk Islam, kejamnya luar biasa. Ada hamba-hamba sahaya yang disiksa oleh Abu Jahal karena mereka masuk Islam. Datang Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ikut-ikutan nyiksa mereka. Ini kejamnya Umar bin Khattab dahulu. Bahkan berapa kali Umar bin Khattab sangat berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi taufik itu kemudian dihadirkan oleh Allah ke dalam cahaya itu, ke dalam hati Umar bin Khattab. Wa ilaihi asyara sahibus syar'i, dan itu juga asyara itu diisyaratkan sahibus syar'i oleh pemilik syariat, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba, sungguh cahaya itu apabila sudah masuk ke dalam hati, infasaha wan syaraha. Infasaha itu hati menjadi luas, insyaraha menjadi lapang sekali. Menerima nasihat, kebaikan, bertobat, rendah hati, tawadu, zuhud, takwa, itu karena cahaya datang dari Allah. Nah, faqila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha, apakah ada tanda yang bisa dikenal seorang itu mendapatkan cahaya dari Allah masuk ke dalam hatinya? Nah, faqala, maka Nabi SAW menjawab, apa tandanya seorang sudah mendapatkan cahaya Allah ini? Nah, tentu kata Nabi, seorang sudah mendapatkan cahaya dari Allah itu tandanya at-tajafi andaril buruh, dia tidak mau menetap di negeri yang penuh dengan tipuan. Gurur itu tipuan.
Dia tahu dunia ini hanyalah menipu. Kecantikan lama akan pudar, harta akan berkurang, jabatan akan hilang, kehidupan akan mati, sehat akan sakit, muda akan tua. Nah, ciri orang yang mendapatkan cahaya Allah itu, dia tahu dia tidak mau menetap di negeri yang penuh dengan tipuan ini. At-tajafi andaril guru wal inabatu ila daril khulud. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah itu, dia senang kembali kepada negeri yang kekal. Yang diharapkannya itu adalah nanti surga Allah, hidup selama-lamanya. Tentu kan surga itu bukan hidup untuk ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Surga itu kenikmatan yang abadi selama-lamanya, dengan berbagai kemewahan, keindahannya, tidak sedikit pun bandingannya dengan kenikmatan dunia ini, sedikit sekali. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah itu adalah orang-orang yang dia selalu berbekal, isti'dad itu, berbekal untuk kematiannya qabla nuzulil maut, sebelum hadirnya kematian. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya teman-teman semua niatkan sekali, segala aktivitas kita itu niatkan menjadi amal solih, kebaikan, ridho Allah, ampunan, pahala dari Allah. Nah, penting sekali hadirkan niat-niat itu kepada kita semua. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa idza khatara bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'in, apabila khotoro itu terpikir, terlintas dalam pikirannya, biqal bil abdi, dalam hati seorang hamba, awwala kulli syai, awal segala sesuatu, maksudnya awal perkaranya, dia terlintas seperti ini. Kata, kalau ada lintasan seperti ini, anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'am. Anni, bahwasannya aku, ajiduni, aku mendapatkan diriku, muna'aman, diberikan nikmat, bidurubin minan ni'am, durub, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Teman-teman semua, hari ini nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Alam semesta, rezeki, udara, ya, makan, minum, nikmat, keimanan, Al-Quran, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mata saja ada kurang lebih 130 juta saraf di dalam mata kita yang itu tidak diatur oleh kita. Ada 900.000 jaringan kurang lebih di dalam mata kita yang itu mengantarkan dari cahaya ini, kemudian tergambar apa yang kita lihat ini, diantarkan jaringan-jaringan itu membentuk jaringan listrik, kemudian masuk ke otak. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat mata ini yang tidak diatur oleh kita. Kal hayat, seperti hidup kita nikmat dari Allah. Wal qudrah, kemampuan, kuasa. Wal aqli, akal. Wan nutqi, kita bisa berbicara. Wasailil ma'ani asyarifah, dan seluruh makna-makna yang mulia. Wal ladzat, dan kelezatan-kelezatan. Wa ma yansarifu, dan apapun yang memalingkan anni, dari diriku, min darubil mudhari wal afat, dari berbagai macam mudhar, bahaya, afat, kebinasaan. Kita dilindungi oleh Allah dari penyakit, bencana, musibah. Teman-teman semua, orang mengeluh dengan sakit. Kalau kita bandingkan selama setahun, orang itu lebih banyak sakitnya, lebih banyak sehatnya. Sehatnya orang, sakitnya paling sebentar. Banyak Allah melindungi kita. Satu waktu negeri ditimpa bencana, musibah, tapi orang kadang tidak berpikir berapa tahun, berpuluh-puluh tahun negeri itu merasa aman dari bencana itu. Wa anna li hadhihi nikmah, bahwasannya nikmat-nikmat ini, mun'iman, ada zat yang memberi nikmat itu. Yutalibuni, zat yang memberi nikmat itu menuntut diriku bisyukrihi wa khidmati,
untuk bersyukur kepada Allah dan berkhidmah, tunduk kepada Allah. Kita sadarkan semua nikmat ini tidak semata-mata hanya beres sendiri nikmat, tapi Allah menuntut kita agar mensyukuri nikmat-nikmat ini. Tapi tentu Allah memberi nikmat yang berbagai luar biasa nikmat ini, Allah ini tidak butuh balasan kita sebenarnya. Nah, tapi Allah ingin syukur kita, tunduk kita. In ghafiltu an dzalika, jika kita lalai terhadap hal itu, fayuzilu anni nikmatah, Allah akan hilangkan nikmatnya dariku. Kalau aku tidak bersyukur, pasti Allah akan cabut. Wa yudhikuni ba'sahu, pasti Allah akan menimpakan. Yudhikuni dari kata adzaqa yudhiku, idzaqatan mudhikun mudhaqun. Ba'sa musibah, bencana. Allah pasti timpakan siksa. Wa nakmatah, nakmatah pun sama. Nakmatun itu siksanya. Kalau kita tidak bersyukur, Allah timpakan siksanya. Wa qad ba'atha ilayya rasulan nadhira, sungguh Allah telah mengutus kepada diriku seorang rasul, nadhiran, yang memberi peringatan. Ayyadahu bil mu'jizatil khariqati lil adat, yang menguatkan dengan mukjizat-mukjizat al-khariqah lil adat, yang di luar dari kebiasaan. Mukjizat itu kan di luar dari adat biasa, alam biasa seperti biasa. Api menjadi dingin, terbelahnya bulan, itu namanya al-khariqah lil adat. Nah, al-kharijah an maqduril bashar, Allah menguatkan dengan mukjizat-mukjizat yang keluar dari kemampuan seseorang manusia. Ya, bagi kita mukjizat yang paling jelas itu ya Al-Quran. Itu mukjizat. Kalau Al-Quran itu bukan mukjizat, itu sederhana. Pasti sudah ada tandingannya kitab yang lebih baik daripada Al-Quran. Padahal sudah 1400 tahun dari Rasulullah SAW itu sampai hari ini, teman-teman semua, tidak ada satu kitab pun yang dihafal, dikaji, dipelajari bahasanya, tafsirnya beratus-ratus, dihafalkan dari setiap kalangan, dari anak-anak muda, orang tua, dibaca tidak pernah bosan-bosan. Itu cukup jadi tanda kemujizatan Allah Azza wa Jalla terhadap syariat ini, terhadap Al-Quran ini. Nah, kemudian wa akhbarani anna li rabban, bahwa Rasul itu mengabarkan kepada diriku bahwa aku ini memiliki Rabb, pencipta, pengatur, jalla dzikruhu, yang mulia dzikruhu, penyebutannya, qadiran, Allah itu, Rabb itu berkuasa, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup selama-lamanya, mutakalliman, maha berbicara, ya'muru wa yanha, Allah itu maha memerintahkan, maha melarang, qadiran ala an yu'aqiba in asaitu, Allah itu berkuasa untuk menyiksa jika aku bermaksiat kepada dirinya. Ini sedang menggambarkan, jadi kita seolah-olah sedang merenung diri kita sendiri, terlintas dalam pikiran kita. Ini awal perjalanan ibadah itu seperti ini, kata Imam Al-Ghazali. Wa yusiba in ata'tuhu, dan Allah akan memberikan ganjaran jika aku taat kepada Allah. Aliman bi asrori, Allah itu maha mengetahui terhadap rahasia-rahasia diriku. Wa ma yakhtaliju fi afkari, Allah maha mengetahui terhadap apa segala hal yang memenuhi pikiran-pikiranku. Lintasan sedikit pun Allah itu maha tahu. Wa qad wa'ada wa au'ada, Allah itu telah menjanjikan kebahagiaan dan mengancam keburukan kepada kita. Maksudnya Allah menjanjikan surga bagi orang yang taat, wa au'ada, dan Allah mengancam janji siksaan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Wa amara bil tizami qawanini syar'i, dan Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada kaidah-kaidah syariat. Nah, fayaqa'u fi qalbihi. Nah, ini teman-teman semua kalau yang nanti belajar nahwu tentang fi'il syarat, ya, tentang huruf syarat, kan huruf syarat itu pasti setelahnya ada dua fi'il.
Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ustaz, apa fi'il syarat, jawab syarat? Panjang ngejelaskan. Kalau yang pernah belajar kan pasti mudah ya, mudah. Nah, perhatikan nih, ini uniknya bahasa Arab. Dari kalim awal paragraf, faida khotoro fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Fayaqau. Jauh sekali. Jadi jauh penjelasan. Ini keterampilan baca kita. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, kalau terpikir lintas seorang hamba tadi yang dijelaskan semua itu, kemudian terjadi di dalam hatinya seperti itu, annahu fayaqau fi qalbihi, terjadi di dalam hatinya, annahu mumkinun, bahwasannya hal itu memungkinkan, idla istihalata lidzalika fil aqli, tidak mustahil hal itu dalam akal seseorang, bi awalil badihah, pada awal badihah. Badihah itu sesuatu yang dia berpikir tanpa panjang pikir, itu badihah namanya. Nah, badihah. Pada awal badihah, fayakhafu ala nafsi inda dzalika fayabzam. Maka mulailah rasa takut di dalam hatinya, mulailah rasa khawatir di dalam hatinya. Yakhaf, khawatir, fazi'ah, takut. Awalnya kita merasa takut. Kenapa kita selalu rutin sholat 5 waktu berjamaah? Karena ada perasaan itu. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah. Ini akan dipertanggungjawabkan. Allah akan bertanya. Allah memerintahkan, melarang. Allah menjanjikan surga. Allah mengancam dengan neraka. Akhirnya kan timbul rasa takut. Nah, perasaan seperti itu penting dalam perjalanan awal ibadah seorang hamba. Ini merasakan bahwa kita merenung terhadap hakikat dunia ini. Allah sudah banyak berikan nikmat kepada saya. Hidup satu waktu saya akan meninggalkan dunia ini, menghadap kepada Allah. Allah akan bertanya terhadap setiap nikmat itu. Allah akan bertanya terhadap segala perintahnya. Perjalanan awal mula ibadah seorang hamba penting menanamkan perasaan itu supaya hadir rasa takut. Nah, ini nanti sedang mengantarkan ke tangga pertama dalam ibadah. Ini sedang pengantar dari Imam Al-Ghazali. Fahada, maka ini adalah khatirul faza'i, lintasan pikiran al-faza', rasa takut. Ini lintasan rasa takut seorang hamba. Alladzi yunabbihul 'abda, yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba. Jadi, perasaan seperti ini harus. Dan teman-teman semua, orang-orang yang berhijrah, ya, bertobat kepada Allah, berhenti dari maksiatnya, mendadak taat kepada Allah, mendadak rajin beribadah kepada Allah, pasti berawal dari perasaan ini. Saya akan kembali kepada Allah. Allah akan bertanya kepada saya, apa hakikat kehidupan ini? Pasti berawal dari lintasan pikiran itu. Karena kita mengetahui ada zat Allah yang maha mengetahui, maha berkuasa. Yunabbihul 'abda wa yulzimuhul hujjah, yang memastikan untuk dirinya hujjah. Wa yaqta'u anhul ma'dzirata, dan memutus, yaqta' di sini memutus alasan darinya. Udah gak ada alasan lagi seorang dia tidak tunduk patuh kepada Allah. Ketika ada perasaan itu, wa yuz'ijuhu ila an-nadhari wal istidlal, wa yuz'iju itu dan mendorong dirinya. Sebenarnya az'aja yuz'iju itu dari kata za'aja, itu artinya cemas. Az'aja mencemaskan. Tapi maksudnya rasa cemas itu mendorong seorang untuk merenung gitu tentang kehidupan ini. Wal istidlal, mencari dalil, petunjuk, istidlal. Fayahtajul 'abdu inda dzalika, maka seorang hamba ketika itu membutuhkan wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalas. Dia merasa kolak itu cemas, hatinya mulai cemas. Saya selamat enggak? Kan itu. Saya sudah mensyukuri nikmat Allah, saya sudah taat belum? Apakah Allah menerima tobat saya? Allah mengampuni dosa saya? Tidak. Wa yanzuru, kemudian dia merenung, nazar fi tariqil khalas, jalan khalas. Khalas itu ya lepas, artinya khalas itu keselamatan, saudara. Dia akan merenung, gimana caranya saya ini selamat. Wa husulil aman, memperoleh keamanan. Gimana caranya
saya aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lahu mimma waqa'a biqalbi, yang akan terjadi di dalam hatinya, au sami'a, atau apa yang ia dengar, bi uzunihi, dengan telinganya. Falam yajid, maka ia tidak akan mendapatkan fihi, padanya, sabilan, jalan, siwa, kecuali, siwa itu an-nadhari bi aqlihi fid dalail, kecuali merenungkan dengan akalnya fid dalail, terhadap dalil-dalil petunjuk-petunjuk itu. Wal istidlal bis san'ati ala sani'i. Ini yang agak sulit saya menerjemahkan. Son'ah itu perbuatan, soni orang yang berbuat. Ini lewat saja. Liyahsula lahu, agar ia memperoleh al-ilmul yakin, ilmu yang yakin, bima wal ghaib, ini terhadap yang ghaib. Wa ya'lamu anna lahu rabban, dan ia mengetahui bahwasannya lahu, ini kalau ada kata lahu terjemahkan memiliki. Nah, jadi bukan untuknya, tapi bahwasannya ia memiliki Robban, Rob Allah, kallafahu, yang menuntutnya, wa amarahu, yang memerintahkannya, wa nahahu, yang melarangnya. Maksudnya apa? Paragraf ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, seorang ketika punya perasaan rasa takut kepada Allah, dia akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah. Dia akan merenung terhadap dirinya, saya harus tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Apa bimbingan Allah, petunjuk Allah supaya saya aman di dunia dan saya aman di akhirat. Kita tidak akan bisa memperoleh keamanan itu kecuali nanti tangga yang pertama itu adalah ilmu dari Allah. Apa petunjuk dari Allah? Maka tangga pertama dari ibadah itu, dari seluruh nanti 7 ibadah, 7 tangga yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, itu tangga ilmu. Teman-teman semua ingin sukses menjadi ahli ibadah, orang solih, seorang yang benar menempuh perjalanan akhirat, tangga yang pertama itu ilmu. Kenapa? Karena tadi orang akan kembali apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, apa petunjuk dari Allah dalam beribadah ini. Nah, maka diperhatikan. Fahadihi, maka inilah awwalu aqabatin, tangga pertama. Aqabah ini sebenarnya mah rintangan, tapi saya terjemahkan sengaja tangga. Jadi seolah-olah kita ini sedang menapaki 7 tangga yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Inilah tangga pertama. Awwalu aqabah istaqbalathu fi tariqil ibadah, yang akan ia hadapi dalam menempuh jalan ibadah. Teman-teman semua, perhatikan saja, orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu itu sangat merusak sekali. Dan itu. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah mengatakan seperti ini. Ini bagus sekali perkataan. Kata beliau mengutip seorang ulama di Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan tidur didasari dengan ilmu itu lebih baik daripada sholat tidak didasari dengan ilmu. Ya kan, Imam Al-Ghazali, tidur didasari dengan ilmu, kan itu. An-naumu bi'ilmin ala ilmin khairun minas sholati bila ilmin. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tidur didasari dengan ilmu itu lebih baik daripada sholat tanpa ilmu. Tapi kan para masanti jadi selesep sare we kan itu. Haji kusada we cendakan si ilmu. Tidur dengan ilmu lebih baik daripada sholat tanpa ilmu. Bukan maksudnya orang kalau tidur pakai adab-adab dari Islam. Bagaimana dibimbing oleh Nabi SAW, dia berwudu terlebih dahulu, membaringkan ke kanan, dia berdoa kepada Allah. Apa doa mau tidur? Favorit pasti bismika. Gak ada yang lain. Atau bisa yang bismika, atau yang Allahumma wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin. Ada doa itu.
Ya Allah, aku baringkan tubuhku ini menghadap dirimu. Ketika aku tidur, ya Allah, ruhku naik menghadap dirimu. Ya Allah, andaikan Engkau tidak kembalikan ruhku kepada diriku ketika aku tidur, berikan rahmat kepada ruhku. Ridho kalau ditakdirkan malam tidur, pagi udah ditanya malaikat, man rabbuka. Udah ditanya, udah gak bangun lagi, udah ridho saja. Kalau ternyata Allah tahan ruh kita. Berapa orang yang tidur paginya gak bangun lagi. Tapi ya Allah, andaikan Engkau kembalikan ruhku lagi kepada diriku. Ini doa dari Nabi. Andaikan Engkau kembalikan kepada diriku, ya Allah, jagalah kembali jasad dan ruh itu sebagaimana Engkau jaga orang-orang yang beriman. Atau doa misalnya ketika tidur, kan kata Nabi bimbingannya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, kalau mahasiswa harusnya doa yang itu. Kalau bismika mah anak SD gitu. Bismika Allahumma, itu untuk anak SD. Harusnya yang itu yang terakhir. Kata Nabi, siapa yang berdoa seperti itu, kata Nabi, kalau dia wafatnya dia dalam pasti diberikan rahmat. Kalaupun dia hidup, kalau dia bangun lagi pasti bangunnya dalam kebaikan. Karena ketika sebelum tidur dia sudah menjadi orang yang tawakal. Kan maknanya, ya Allah, saya serahkan seluruh hidupku untuk dirimu. Kita sudah beraktivitas, lelah, capek, banyak masalah. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepada dirimu. Saya berlindung kepada dirimu, ya Allah. Saya suruh sholat, saya serahkan semua urusan kepada ini. Karena tawakal, sifat tawakal itu luar biasa. Nah, makanya kata tadi Imam Al-Ghazali, tidur didasari dengan ilmu itu lebih baik daripada sholat tanpa ilmu. Coba orang sholat tanpa ilmu, dia gak ngerti bacaannya, gerakannya, dia seenaknya aja gerakannya, gak zikir sama Allah, merusak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat di luar waktu sholat, dia abaikan ya makna-makna sholat itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, ini awal tangga kata Imam Al-Ghazali apa? Wahia aqabatul ilmi wal ma'rifat. Tangga ibadah yang pertama itu adalah tangga ilmu dan ma'rifat. Kita harus mengenal. Kita, teman-teman semua gak akan tahu sholat yang ideal itu seperti apa kecuali harus belajar fikih, belajar tentang asrarul sholat, rahasia sholat, dikir-dikirnya, apa makna-maknanya, itu beda sekali rasanya. Pastikan teman-teman rasakan juga hari ini kita yang sudah banyak belajar, yang dulu mungkin kita datang sholat itu karena disuruh sama orang tua, itu beda rasanya. Nah, itu karena penting. Tangga yang pertama itu ilmu. Liyakuna minal amri ala basiratin, agar urusan itu berdasarkan basirah. Ibadah kita itu bukan semata-mata ya formalitas berjalan seperti biasa saja, bukan, tapi berdasarkan basirah. Basirah itu mata hati. Jadi dari mata hati yang terdalam, gerak kita tergerak sholat berjamaah itu memang dari mata hati. Karena kita mengenal Allah, kita tahu ilmunya tentang fikihnya, kita tahu akidahnya, kita tahu adab-adabnya dalam sholat, itu beda rasanya. Orang beribadah itu dengan tangga ilmu. Fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin bi husnin nadhari fid dalail. Maka ia kemudian memulai dalam menempuh ibadah itu min ghairi buddin. Ini nih cara. Goiri itu artinya bukan, budin itu jalan. Seperti kata labuda. Labuda artinya apa? Mesti kan? Labuda sebenarnya kalau diurai, la tidak, budun jalan, labuda tidak ada jalan, maksudnya harus. Goiri bukan, budin jalan, terjemahnya jangan kecuali jalan, bukan. Goiri budin artinya terjemahnya harus. itu pengalaman, artinya mesti. Nah, sudah waktu Isya. Nah, insya-Allah untuk paragraf ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini semoga bermanfaat. Saya lupakan ikhfal, baca kan, nah, jadi saya baca. Oh, Maulana. Nah, jadi saya baca. Ya nantilah minggu depan ya, insya-Allah Maulana
baca insyaallah. Nanti saya besok tugaskan ke asatid yang lain masih soalnya yang baca. Baru keinget baru ngeh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.